Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada pelajaran metodologi studi Islam. Tapi sebelumnya saya minta kepada ketua kelas kita untuk baca doa. Kelas kita telah membaca doa untuk bagaimana pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran kita, maka terlebih dahulu saya akan mengambil absen ya, kehadiran pada mahasiswa semua. Saya coba yang pertama ya, kita panggil dulu. Kita mau cek kehadirannya. Irgi Dwi Susanto hadir. Furqon Al Faruq hadir. Munawar Khalil hadir. Muawiyah hadir. Andika Pratama hadir. Muhammad Ridwan ya, alhamdulillah. Nah, jadi ini untuk para mahasiswa yang hadir pada hari ini. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang sumber hukum Islam. Ini pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sumber hukum Islam. Nah, jadi agama Islam ini memiliki sumber yang menjadi pedoman atau yang menjadi rujukan untuk kita umat Islam ini, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melakukan interaksi muamalat kita dengan manusia ya, atau bagaimana kita bergaul, berakhlak dengan manusia. Nah, ini kita punya sumber ya, sebagai pedoman, sebagai rujukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, kita mencoba kepada teman-teman atau kepada adik-adik semua, mungkin sudah pernah mendengarkan tentang sumber-sumber hukum Islam ya. Nah, saya mau tanya dulu, mungkin dari kanan dulu ya, apakah Anda pernah mendengar tentang bahwa Islam itu punya sumber hukum Islam? Pernah. Ya, kemudian pernah mendengar? Pernah. Bagaimana, pernah mendengar bahwa Islam itu punya sumber hukum Islam? Pernah. Pernah mendengar. Ya, bagaimana? Pernah juga mendengar. Bagaimana? Ya, jadi alhamdulillah saya kira semua adik-adik semua di sini sudah pernah mendengar, tapi tidak mengapa kita mengulang kembali. Ya, mungkin sudah dilupa sebagiannya ya, atau mungkin sebagiannya itu sudah tidak berurut. Nah, kita akan mengembalikan, merefresh kita punya pengetahuan tentang sumber hukum Islam tersebut. Nah, mungkin kita akan minta kepada dari sebelah kanan kita dulu, ya, mungkin bisa menuliskan apa yang Anda ketahui atau yang Adik ketahui tentang sumber hukum Islam itu. Bisa dituliskan. Nah, ini saya siapkan satu, ya, bisa dituliskan dulu apa. Ya, nah ini sumber hukum Islam yang pertama. Nah, silakan yang kedua mungkin, ya. Ya, ini yang kedua. Ya, silakan yang ketiga. Ya, ijma. Yang keempat, silakan. Ya, yang kelima, silakan.
Ya, yang keenam, silakan. Nah, ini 6 sumber hukum Islam yang telah dituliskan oleh adik-adik semua. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian ada As-Sunnah, kemudian ada Ijma, kemudian ada Qiyas, ada Ijtihad, dan ada Urf. Nah, sekarang kita akan rehat sejenak ya, untuk mensuasanakan kelas kita lebih semangat lagi. Mungkin sudah ada yang lemas, capek. Nah, kita akan masuk kepada sesi untuk kita bisa merefresh kembali kita punya semangat ya. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah belajar tadi tentang bagaimana sumber-sumber hukum Islam. Ya, namun sekarang kita coba, ya saya minta semuanya berdiri. Ya, kita semuanya berdiri. Ya, silakan. Ya, nah, jadi kita akan bermain sedikit ya, bermain sedikit satu permainan. Tapi ini permainannya untuk menguji otak. Nah, kita coba. Jadi begini, ya, saya praktekkan dulu. Ya, jadi permainan kita seperti ini. Nah, ini semua harus segar ya. Jadi untuk tangan kanan saya bilang kalau dia hitungan 1 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu kalau tangan kanan. Kalau tangan kiri saya berbeda ya, hitungan satunya lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kita mau sepakati dulu adik-adik semua. Kalau yang salah apa kita berikan hukumannya? Yang salah kita kasih hukuman apa yang salah? Kita kasih hukuman yang salah itu dengan bersyair atau berpantun. Ya. Jadi kita berikan hukuman berpantun dia. Ya, yang salah kita berikan hukuman berpantun. Nah, coba dulu ya, kita tes dulu ya, kita tes dulu. Nanti setelah selesai tesnya baru kita akan masuk kepada sisi yang sesungguhnya. Ya, kita tes dulu ya. Oke, siap? Ya, jadi kalau saya bilang 1 berarti tangan kanan ke atas ya. Tangan kiri ke tengah. Kan begitu ya? 1 ya, 2, 3, 4 ya. 5 ya, 6 ya, 7, 8. Nah, ya, itu tes ya. Oke, tes dulu, tes ya, ya. 1, 2, 3, 4. Tes dulu, ulang. Ingat tangan kanan yang ke atas ya, sebelah dulu ya. Ini tangan kanan. Man tangan kanan ya, jangan sampai keliru ya, jangan sampai ya. Oke, tesnya. Ini uji kemampuan otak ya. Oke, tes lagi satu kali ya. Tes lagi satu kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, pokoknya ada yang salah, kita minta dia untuk berpantun. Oke? Ya, kita mulai. Ya. Kita mulai. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah itu mantap ya. Sekarang kita agak cepat sedikit ya. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah satu orang sudah dapat giliran untuk berpantun. Oke. Nah, jadi beliau tidak ikut lagi ya. Tersisa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, oke. Dua orang yang ya. Tersisa 4 ya. Oke, siap. Ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ulang satu kali lagi. Ya, satu kali mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, saya kira demikian ya untuk sesi refreshing kita. Ya, silakan duduk pada adik-adik semua. Ya, jadi alhamdulillah kita akan masuk pada sesi akhir daripada perkuliahan kita hari ini, yaitu kita ingin mengambil kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini tentang sumber hukum Islam. Nah, kita ingin meminta kepada dua mahasiswa kita yang bisa memberikan penjelasan atau menyebutkan kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Ya, saya minta silakan yang mau menyebutkan. Ini yang pertama, silakan Irgi. Ya, mungkin berdiri. Ya. Sebenarnya kesimpulan yang bisa saya ambil dari kuliah pada hari ini adalah bahwasanya agama Islam adalah agama yang dibangun dari sumber-sumber hukum yang rabit, yang kokoh. Ya. Seperti sebagaimana yang telah kita sebutkan bersama-sama. Ya. Tulis. Masih ada? Atau itu aja? Itu saja. Ya. Ya, terima kasih ya bahwa tadi sudah disampaikan kesimpulan yang beliau bisa petik atau yang beliau bisa ambil dari pembelajaran kita hari ini, bahwasanya Islam ini memiliki sumber hukum atau sumber pedoman untuk kita melaksanakan, baik itu ibadah kita ataukah itu muamalat kita ataukah itu hubungan kita ya dengan manusia. Alhamdulillah kita punya sumber hukum dalam pelaksanaan hal-hal tersebut. Nah, silakan kalau masih ada lagi adik-adik, masih ada? Silakan ya, berdiri silakan. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran sumber hukum Islam adalah mungkin Islam adalah agama yang mempunyai sumber hukum Islam. Misalnya sumber hukum yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada juga sumber hukum yang berasal dari usaha para ulama, misalnya ijma, qiyas dan ijtihad. Dan ada juga sumber hukum yang berasal dari adat atau kebiasaan masyarakat, misalnya seperti kemudian ada pula sumber hukum yang tambahan seperti maslahah, musalah dan lain sebagainya. Adapun pencapaian yang mungkin bisa kami ambil dari pembelajaran hari ini, mungkin mahasiswa mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang memiliki sumber-sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui perbedaan antara setiap sumber hukum Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa mengamalkan daripada setiap sumber-sumber hukum Islam tersebut. Mungkin itu saja Ustaz yang bisa kami simpulkan. Ya, jadi alhamdulillah ya, terima kasih atas apa yang telah disampaikan tentang kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang sumber hukum Islam. Ya, jadi alhamdulillah ya, kita semua sudah bisa memahami, bisa mengetahui, bahkan sudah bisa menjelaskan ya tentang bagaimana sih sumber hukum Islam itu. Nah, ini tentu adalah hal yang sangat penting ya dalam kaitannya dengan sejauh mana para mahasiswa kita bisa memahami, mengetahui dan bisa menjelaskan pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, baiklah. Karena waktu juga sudah habis ya, kita 2 kali 50 menit ya, berarti 100 menit perkuliahan kita ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan ya, masuk kepada bab yang ketiga daripada metodologi studi Islam ya. Saya harapkan semua adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya, untuk terus bisa ikut dalam perkuliahan kita. Nah, mungkin seperti itu yang kita bisa pelajari hari ini ya. Terima kasih untuk semua adik-adik, semua rekan-rekan semuanya ya. Kalaupun yang tidak hadir hari ini ada berapa orang, tolong ketua kelas bisa mengingatkan untuk bisa kehadirannya datang pada
esok hari nanti. Saya kira demikian, ya masing-masing kita baca doa dengan menutup Alhamdulillahi Rabbil Alamin.